Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah engkau berhenti sejenak di tengah hiruk-pikuk kehidupan, lalu bertanya dengan jujur pada dirimu sendiri, siapakah aku sebenarnya? Bukan nama yang tertera di identitas, bukan peran yang engkau mainkan di hadapan manusia, bukan pula tubuh yang bisa engkau lihat dan sentuh. Tetapi diri yang hidup, merasa, gelisah, mencinta, takut, dan berharap. Diri yang terkadang terasa begitu luas, namun di waktu lain terasa sempit dan terhimpit. Di dalam dirimu, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada tubuh yang terlihat. Ada kekuatan yang tak kasat mata, namun pengaruhnya begitu nyata. Ia hadir dalam bentuk getaran batin yang kadang menenangkan seperti air, kadang membara seperti api, kadang bergerak liar seperti angin, dan kadang begitu berat seperti tanah. Getaran-getaran ini tidak selalu engkau sadari, namun ia menggerakkan setiap langkah hidupmu. Ia mempengaruhi caramu berpikir, caramu merasakan, caramu bereaksi, bahkan caramu mendekat atau menjauh dari Allah. Banyak manusia menjalani hidupnya tanpa pernah bertanya dari mana semua getaran ini berasal. Mereka marah tanpa tahu sebab sejatinya, sedih tanpa memahami akarnya, gelisah tanpa mengenali sumbernya. Padahal rahasia terbesar tentang siapa dirimu sesungguhnya tersembunyi di balik gerak halus 4 unsur yang telah Allah tanamkan dalam jiwa manusia sejak awal penciptaan. Ketahuilah, tidak ada satu pun kejadian dalam hidupmu yang terjadi secara acak. Setiap emosi yang muncul tiba-tiba, setiap dorongan yang menggerakkanmu mengambil keputusan, setiap kegelisahan yang menyelinap di tengah malam, semuanya berjalan di bawah hukum yang halus namun pasti. Hukum yang sama yang mengatur pergerakan bintang di langit, pasang surut laut, dan pergantian siang serta malam. Jika seluruh alam tunduk kepada ketetapan Allah, maka jiwa manusia pun bergerak di bawah aturan yang serupa. Namun hukum ini tidak terlihat oleh mata lahir. Ia hanya dapat dirasakan oleh mereka yang berani menengok ke dalam dirinya sendiri. Di jalan spiritual para salik, 4 unsur alam, air, api, angin, dan tanah, tidak dipandang sekadar sebagai simbol, melainkan sebagai peta batin. Peta yang menunjukkan karakter, potensi, dan bayangan gelap yang tersembunyi dalam diri manusia. Siapa yang mengenal unsur dirinya, akan lebih mudah memahami mengapa ia diuji dengan cara tertentu, mengapa ia mudah jatuh pada kecenderungan tertentu, dan di mana titik lemahnya berada. Sebab seseorang tidak akan mampu mendekat kepada Allah dengan utuh sebelum ia mengenal dirinya sendiri. Rasulullah memberi isyarat yang sangat dalam ketika para ulama meriwayatkan sabda beliau, barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Ungkapan ini bukan sekadar nasihat, melainkan pintu besar menuju kesadaran. Ia mengajarkan bahwa perjalanan mengenal Allah tidak bisa dilepaskan dari perjalanan mengenal diri. Karena diri manusia adalah ciptaannya, dan di dalam ciptaan itu tersembunyi tanda-tanda kebesarannya. Perjalanan ini tidak mengajakmu menjadi orang lain. Tidak mengajakmu membangun identitas baru yang asing. Justru sebaliknya, ia mengajakmu pulang. Pulang kepada hakikat dirimu yang telah Allah bentuk dengan penuh hikmah. Pulang kepada fitrah yang selama ini tertutup oleh kebisingan dunia, luka batin, ambisi, dan ketakutan. Engkau tidak perlu menambahkan apapun. Engkau hanya perlu menyingkap tabir yang menutupi apa yang sudah ada di dalam dirimu sejak awal. Karena setiap insan diciptakan dengan amanah besar, mengenal dirinya agar akhirnya mengenal Tuhannya. 4 unsur yang hidup di dalam dirimu bukanlah musuh yang harus diperangi, tetapi amanah yang harus dipahami dan diseimbangkan. Ketika engkau memahami bagaimana air, api, angin, dan tanah bergerak dalam jiwamu, engkau sedang membuka pintu awal menuju kesadaran yang lebih tinggi. Maka sebelum melangkah lebih jauh, izinkan dirimu untuk hening sejenak. Biarkan kata-kata ini tidak hanya melewati telinga, tetapi menyentuh ruang terdalam hatimu. Sebab perjalanan ini bukan perjalanan pengetahuan, melainkan perjalanan kesadaran. Dan perjalanan kesadaran selalu dimulai dari satu langkah sederhana. Keberanian untuk mengenal diri sendiri. Dari sinilah kita akan melangkah menuju pemahaman berikutnya.
Bahwa manusia bukan makhluk kecil yang terpisah dari alam, melainkan miniatur dari semesta itu sendiri. Bahwa apa yang bergerak di langit dan bumi, juga bergerak dalam dirimu. Dan dari pemahaman inilah rahasia 4 unsur akan mulai terbuka, satu demi satu, sebagai cahaya penuntun menuju Allah. Dalam tradisi tasawuf, manusia sering disebut sebagai alam kecil, sementara semesta raya disebut sebagai alam besar. Ungkapan ini bukan sekadar bahasa kiasan, tetapi isyarat mendalam tentang hubungan antara manusia dan seluruh ciptaan Allah. Apa yang terbentang luas di langit dan bumi, pada hakikatnya juga tersimpan secara halus di dalam diri manusia. Jika seseorang mau menatap ke dalam dirinya dengan kejujuran dan kesadaran, ia akan menemukan bahwa dirinya adalah cermin kecil dari keteraturan kosmik yang Allah ciptakan. Sebagaimana alam semesta berdiri di atas hukum keseimbangan, demikian pula jiwa manusia dibangun di atas fondasi yang sama. Allah tidak menciptakan manusia secara acak, tetapi dengan struktur yang sempurna dan penuh hikmah. 4 unsur utama, air, api, angin, dan tanah, menjadi fondasi yang menggerakkan kehidupan di alam raya sekaligus kehidupan batin manusia. Tanpa keempat unsur ini, tidak ada kehidupan. Dan tanpa keseimbangannya, tidak ada ketenangan. 4 unsur ini bukan hanya hadir dalam bentuk fisik yang bisa dilihat dan disentuh. Mereka juga hadir sebagai getaran spiritual yang hidup di dalam jiwa. Air hadir sebagai perasaan, kelembutan, dan kemampuan menerima. Api hadir sebagai semangat, dorongan, dan daya transformasi. Angin hadir sebagai pikiran, kesadaran, dan gerak batin. Tanah hadir sebagai keteguhan, stabilitas, dan pijakan hidup. Keempatnya bekerja secara bersamaan, membentuk cara manusia merasa, berpikir, bertindak, dan memaknai hidupnya. Setiap manusia membawa keempat unsur ini sejak ia diciptakan. Namun kadar dan keseimbangannya tidak pernah sama antara satu jiwa dengan jiwa yang lain. Inilah sebabnya mengapa setiap manusia memiliki karakter yang unik. Ada yang lembut hatinya, mudah terharu, dan peka terhadap perasaan orang lain. Ada yang berapi-api, penuh semangat, dan berani menghadapi tantangan. Ada yang pikirannya tajam, cepat menangkap makna, dan penuh gagasan. Ada pula yang tenang, kokoh, dan tidak mudah goyah oleh keadaan. Semua ini bukan kebetulan, melainkan cerminan dari unsur mana yang lebih dominan dalam dirinya. Namun keunikan ini seringkali berubah menjadi sumber penderitaan ketika unsur-unsur tersebut tidak berada dalam keseimbangan. Air yang terlalu dominan dapat membuat seseorang tenggelam dalam emosi, sulit melepaskan luka, dan mudah larut dalam kesedihan. Api yang terlalu kuat dapat membakar ketenangan, memicu amarah, dan menumbuhkan ambisi yang merusak. Angin yang berlebihan membuat pikiran tidak pernah diam, gelisah, dan sulit hadir dalam momen sekarang. Tanah yang terlalu berat menjadikan seseorang keras, kaku, dan terikat pada kebiasaan lama yang menghambat pertumbuhan. Ketidakseimbangan inilah yang sering membuat manusia tersiksa oleh dirinya sendiri. Ia merasa lelah tanpa sebab, gelisah tanpa mengerti mengapa, dan jauh dari ketenangan meskipun telah berusaha mendekat kepada Allah. Banyak orang mengira penderitaan batin ini datang dari luar, dari keadaan, dari orang lain, dari nasib. Padahal seringkali akar masalahnya berada di dalam, pada unsur-unsur batin yang tidak dikenali dan tidak diarahkan dengan benar. Para ulama tasawuf mengajarkan bahwa mengenal unsur diri adalah langkah awal menuju tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Seseorang tidak bisa menyucikan sesuatu yang tidak ia kenali. Bagaimana mungkin seseorang membersihkan hatinya jika ia tidak tahu bagian mana dari dirinya yang kotor, bergejolak, atau terlalu dominan? Mengenal unsur diri bukan untuk menghakimi diri, tetapi untuk memahami amanah yang Allah titipkan. Ketika seseorang mulai mengenali unsur yang paling sering menguasainya, ia mulai memahami pola hidupnya. Ia menyadari mengapa ia bereaksi dengan cara tertentu, mengapa ia mudah jatuh pada kebiasaan tertentu, dan mengapa ujian tertentu terasa lebih berat baginya dibandingkan orang lain. Dari kesadaran inilah muncul kebijaksanaan.
Ia tidak lagi memerangi dirinya sendiri, tetapi mulai belajar mengarahkan, menyeimbangkan, dan menundukkan jiwanya dengan penuh kasih dan kesabaran. Mengenal 4 unsur ini bukanlah perjalanan intelektual semata. Ia adalah perjalanan batin yang membutuhkan kejujuran, keheningan, dan kesediaan untuk melihat diri apa adanya. Di jalan ini, seseorang belajar bahwa tidak ada unsur yang sepenuhnya buruk. Air, api, angin, dan tanah semuanya adalah ciptaan Allah yang memiliki hikmah dan fungsi. Yang menjadi masalah bukanlah keberadaannya, tetapi ketidakseimbangannya. Ketika seseorang memahami bahwa dirinya adalah miniatur dari alam semesta, ia mulai memandang hidup dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi merasa terpisah dari alam, tetapi menjadi bagian dari keteraturan ilahi yang besar. Ia menyadari bahwa menata jiwanya berarti menyelaraskan dirinya dengan hukum Allah yang mengatur seluruh ciptaan. Dan dari sinilah perjalanan mengenal 4 unsur akan dimulai secara lebih mendalam. Langkah pertama dalam perjalanan ini adalah memahami unsur air. Unsur yang paling dekat dengan hati manusia. Unsur yang menjadi cermin emosi, kelembutan, dan ketenangan. Dari air, kita akan belajar bagaimana jiwa dapat menjadi jernih atau justru tenggelam. Dan dari sanalah rahasia keseimbangan batin mulai terbuka satu demi satu. Air adalah unsur pertama yang menyentuh kehidupan batin manusia. Sejak awal penciptaan, Allah menjadikan air sebagai sumber kehidupan bagi seluruh makhluk. Tanpa air, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kesegaran, dan tidak ada kehidupan. Demikian pula dalam diri manusia, unsur air menjadi sumber awal dari perasaan, empati, dan kemampuan untuk menerima kenyataan dengan lapang. Ia adalah unsur yang paling dekat dengan hati, tempat di mana rasa lahir sebelum pikiran mengambil alih. Dalam batin manusia, air melambangkan ketenangan, penerimaan, dan kejernihan hati. Ketika unsur air berada dalam keseimbangan, seseorang mampu merasakan kehidupan dengan lembut. Ia tidak mudah terguncang oleh keadaan, tidak cepat menghakimi, dan mampu menerima takdir Allah dengan hati yang terbuka. Seperti air yang mengalir mengikuti bentuk wadahnya, jiwa yang dipenuhi unsur air yang seimbang mampu beradaptasi tanpa kehilangan kejernihan dirinya. Namun air juga memiliki sisi lain yang sering kali tidak disadari. Ketika unsur ini berlebihan dan tidak terarah, ia dapat berubah menjadi lautan emosi yang menenggelamkan. Seseorang menjadi terlalu larut dalam perasaan, sulit melepaskan masa lalu, dan terjebak dalam kenangan yang terus berulang. Kesedihan yang seharusnya menjadi jalan mendekat kepada Allah justru berubah menjadi beban yang melemahkan jiwa. Air yang tidak mengalir akan menjadi keruh, dan hati yang terlalu lama menahan emosi akan kehilangan kejernihannya. Banyak manusia yang hidup dengan unsur air yang tidak seimbang. Mereka tampak lembut di luar, tetapi di dalam menyimpan luka yang tidak pernah sembuh. Mereka mudah terharu, mudah tersentuh, namun juga mudah terluka. Setiap kata dapat membekas terlalu dalam, setiap peristiwa meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Inilah tanda bahwa air di dalam dirinya belum menemukan aliran yang benar. Ia menggenang, menumpuk, dan perlahan mengeruhkan hati. Padahal air adalah simbol penyucian, baik lahir maupun batin. Allah mensyariatkan wudhu dan mandi sebagai bentuk penyucian diri, bukan sekadar membersihkan tubuh, tetapi juga membersihkan jiwa. Setiap tetes air yang menyentuh anggota badan adalah isyarat bahwa hati pun perlu dibersihkan dari kekeruhan. Air mengajarkan bahwa kesucian bukanlah keadaan yang statis, melainkan proses yang harus dijaga terus-menerus. Dalam jalan spiritual, hati sering diibaratkan sebagai permukaan air. Jika permukaannya tenang dan jernih, ia mampu memantulkan cahaya ilahi dengan sempurna. Tetapi jika permukaannya bergelombang dan keruh, cahaya itu terdistorsi, bahkan tidak tampak sama sekali. Bukan karena cahaya Allah berkurang, melainkan karena hati tidak siap menerimanya. Oleh sebab itu, menjaga ketenangan hati menjadi syarat utama bagi siapapun yang ingin merasakan kehadiran Allah dalam hidupnya. Unsur air juga melahirkan empati, kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain.
Ini adalah anugerah besar, namun sekaligus ujian yang halus. Orang dengan unsur air yang kuat mampu memahami penderitaan orang lain tanpa banyak kata. Ia mudah tersentuh oleh kesedihan, mudah tergerak untuk membantu, dan mudah menangis ketika melihat ketidakadilan. Namun jika tidak diimbangi dengan kebijaksanaan, empati ini dapat berubah menjadi beban yang menguras energi batin. Ia menyerap terlalu banyak rasa, hingga lupa menjaga dirinya sendiri. Disinilah air mengajarkan tawadu, kerendahan hati yang sejati. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, namun justru karena itulah ia menjadi sumber kehidupan. Ia tidak membanggakan dirinya, tidak melawan bentuk yang ia lewati, namun perlahan mampu mengikis batu yang paling keras. Begitu pula jiwa yang dipenuhi unsur air yang seimbang. Ia tidak keras, tidak memaksa, tetapi konsisten dalam kebaikan. Kelembutannya bukan kelemahan, melainkan kekuatan yang tersembunyi. Air juga mengajarkan transformasi yang lembut. Ia bisa menjadi uap, bisa menjadi es, bisa menjadi hujan yang menumbuhkan kehidupan. Semua perubahan itu terjadi tanpa kekerasan, tanpa pertentangan. Dalam kehidupan spiritual, perubahan sejati pun sering terjadi dengan cara yang lembut. Bukan melalui paksaan, melainkan melalui penerimaan, kesabaran, dan keikhlasan yang terus dilatih. Namun air tidak bisa bekerja sendiri. Jika hanya ada air tanpa unsur lain, kehidupan akan menjadi stagnan. Ketenangan tanpa semangat bisa berubah menjadi kemalasan. Penerimaan tanpa daya dorong bisa berubah menjadi kepasrahan yang pasif. Karena itu, setelah memahami air, jiwa membutuhkan unsur lain untuk menyeimbangkannya. Disinilah peran unsur api mulai muncul. Api yang memberi cahaya, panas, dan daya gerak. Api yang menghidupkan semangat, namun juga berpotensi membakar. Setelah air menenangkan hati, api akan menguji arah dan kekuatan jiwa. Dan dari pertemuan antara air dan api, perjalanan batin manusia akan memasuki fase yang lebih dalam. Api adalah unsur yang memberi gerak pada kehidupan. Tanpa api, dunia akan dingin, gelap, dan tak bernyawa. Dalam diri manusia, api hadir sebagai dorongan hidup, semangat, keberanian, dan keinginan untuk berubah. Ia adalah tenaga batin yang mendorong seseorang untuk bangkit dari keterpurukan, melangkah maju meski takut, dan bertahan di tengah ujian. Api adalah unsur yang membuat manusia tidak diam di tempat, tetapi bergerak menuju tujuan. Allah menitipkan api sebagai cahaya dalam diri manusia. Cahaya ini bukan sekadar semangat duniawi, tetapi potensi besar untuk mendekat kepadanya. Api batin yang terarah mampu menerangi jalan spiritual, membakar kemalasan, dan menghidupkan tekad untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Ia adalah nyala yang membuat doa terasa hidup, zikir terasa bermakna, dan perjuangan terasa bernilai. Tanpa api, ibadah bisa berubah menjadi rutinitas kosong tanpa jiwa. Namun api adalah unsur yang paling berbahaya jika tidak dikenali dan dikendalikan. Api yang terlalu besar akan membakar apapun di sekitarnya. Dalam batin manusia, api yang tak terkendali muncul sebagai amarah yang meledak-ledak, ambisi yang membabi buta, dan kesombongan yang menutup mata hati. Seseorang merasa dirinya paling benar, paling mampu, dan paling layak dihormati. Ia mudah tersinggung, sulit menerima nasihat, dan gemar memaksakan kehendaknya. Inilah api yang telah lepas dari tanggung jawab spiritual. Banyak konflik, baik dalam diri maupun dengan sesama, lahir dari api yang tidak diarahkan. Kata-kata yang melukai, keputusan yang tergesa-gesa, dan tindakan yang disesali seringkali bersumber dari api amarah yang menyala terlalu cepat. Padahal api tidak diciptakan untuk dimatikan, melainkan untuk diarahkan. Api yang dipadamkan sepenuhnya akan mematikan semangat hidup. Tetapi api yang diarahkan dengan bijaksana akan menjadi sumber cahaya dan kehangatan. Dalam jalan tasawuf, api dipahami sebagai alat pemurnian. Allah seringkali menguji hambanya melalui api kehidupan, kesulitan, kehilangan, kegagalan, dan tekanan batin. Ujian-ujian ini bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk membersihkan.
Seperti emas yang dimurnikan melalui api, jiwa manusia pun dimurnikan melalui cobaan. Nafsu yang berlebihan terbakar, kesombongan dilelehkan, dan ketergantungan pada dunia dipisahkan sedikit demi sedikit. Namun hanya jiwa yang siap yang mampu melewati api tanpa hangus. Jiwa yang mengenal dirinya akan tahu kapan api harus diperbesar dan kapan harus diredam. Ia memahami bahwa tidak semua dorongan harus diikuti, dan tidak semua amarah harus diluapkan. Api mengajarkan batas, tanggung jawab, dan kehati-hatian. Ia mengingatkan bahwa setiap energi yang Allah titipkan harus dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat. Api juga mengajarkan keberanian sejati. Bukan keberanian untuk menaklukkan orang lain, tetapi keberanian untuk menaklukkan diri sendiri. Keberanian untuk melawan hawa nafsu, menahan amarah, dan memilih jalan yang diridhai Allah meski berat. Inilah jihad yang paling sulit dan paling mulia. Api batin yang terarah membantu seseorang berdiri tegak dalam kebenaran, meski harus menghadapi penolakan dan kesendirian. Ketika api berpadu dengan unsur air yang seimbang, lahirlah kebijaksanaan. Semangat tidak lagi membabi buta, dan kelembutan tidak lagi pasif. Jiwa menjadi hangat tanpa membakar, terang tanpa menyilaukan. Inilah keadaan di mana seseorang mampu beramal dengan ikhlas, berjuang dengan sabar, dan bergerak tanpa kehilangan ketenangan batin. Api menjadi pelayan bagi hati, bukan penguasa yang merusak. Api juga menjadi pendorong utama dalam perjalanan mendekat kepada Allah. Ia adalah kerinduan yang membara, rasa haus akan makna, dan keinginan untuk mengenalnya lebih dalam. Tanpa api, perjalanan spiritual akan terhenti. Tetapi tanpa kendali, api akan menyesatkan. Karena itu, para arif selalu menekankan pentingnya menyalakan api cinta kepada Allah, bukan api ego dan hawa nafsu. Namun api bukan satu-satunya unsur yang bekerja dalam diri manusia. Setelah semangat menyala dan energi bergerak, masih ada unsur lain yang mengarahkan dan menyebarkan gerak tersebut. Unsur yang halus, cepat, dan sulit ditangkap, angin. Angin yang menggerakkan pikiran, niat, dan kesadaran. Dari api yang menyala, perjalanan batin kini beralih menuju unsur angin, tempat di mana pikiran dan ruh saling berinteraksi. Angin adalah unsur yang paling halus dan paling sulit ditangkap. Ia tidak terlihat, tidak dapat digenggam, namun kehadirannya dapat dirasakan. Kita tidak melihat angin, tetapi kita melihat dampaknya. Daun bergerak, awan berpindah, udara berubah. Demikian pula angin dalam diri manusia. Ia hadir sebagai pikiran, imajinasi, dan kesadaran. Kita tidak bisa melihat pikiran, tetapi seluruh hidup kita digerakkan olehnya. Dalam batin manusia, angin adalah simbol dari gerak mental. Ia adalah arus pikiran yang terus mengalir, suara batin yang tidak pernah benar-benar diam. Ketika unsur angin berada dalam keseimbangan, pikiran menjadi jernih, fokus, dan sadar. Seseorang mampu hadir sepenuhnya di saat ini, memahami apa yang terjadi, dan mengambil keputusan dengan bijaksana. Namun ketika angin tidak seimbang, pikiran menjadi liar, melompat dari satu bayangan ke bayangan lain tanpa arah. Banyak penderitaan batin bersumber dari angin yang tidak terkendali. Pikiran terus berlari ke masa lalu, mengulang penyesalan dan luka lama. Atau ia melompat ke masa depan, dipenuhi kecemasan dan ketakutan akan sesuatu yang belum terjadi. Jiwa menjadi gelisah, sulit tenang, dan tidak pernah benar-benar hadir di saat ini. Tubuh berada di satu tempat, tetapi pikiran berada di tempat lain. Inilah tanda bahwa unsur angin telah mendominasi tanpa kendali. Allah menciptakan nafas sebagai jembatan antara tubuh dan ruh. Nafas adalah manifestasi paling nyata dari unsur angin dalam diri manusia. Selama seseorang bernafas, hidup masih berdenyut. Setiap tarikan dan hembusan nafas adalah amanah yang Allah titipkan. Menariknya, nafas adalah satu-satunya fungsi tubuh yang bisa berlangsung otomatis, namun juga bisa disadari dan diatur. Disinilah letak rahasianya. Ketika seseorang mulai menyadari nafasnya, ia sedang membuka pintu menuju ketenangan batin.
Mengatur nafas bukan sekadar teknik relaksasi, tetapi jalan untuk menenangkan pikiran. Nafas yang panjang dan lembut menenangkan angin yang bergolak. Nafas yang disadari membawa pikiran kembali ke saat ini. Inilah sebabnya mengapa banyak jalan spiritual menekankan kesadaran nafas sebagai langkah awal menuju kehadiran diri. Angin juga berperan sebagai pembawa ilham dan inspirasi dari Allah. Pikiran yang tenang dan bersih lebih mudah menerima bisikan kebaikan. Ide-ide yang jernih, pemahaman yang mendalam, dan intuisi yang tajam sering lahir dari pikiran yang tidak bising. Sebaliknya, pikiran yang terlalu ramai akan sulit membedakan mana ilham dan mana bisikan hawa nafsu. Angin yang kotor akan mengaburkan pesan-pesan halus yang Allah kirimkan ke dalam hati. Namun bahaya besar dari unsur angin adalah hidup tanpa kehadiran. Seseorang menjalani hari-harinya secara otomatis, tanpa kesadaran. Ia makan tanpa merasakan, berbicara tanpa mendengar, dan beribadah tanpa menghadirkan hati. Hidupnya habis di masa lalu dan masa depan, sementara saat ini terlewat begitu saja. Padahal kehidupan sejati hanya terjadi di saat ini. Masa lalu telah berlalu, masa depan belum tentu datang. Zikir nafas menjadi salah satu jalan untuk mengembalikan kesadaran. Dengan mengiringi tarikan dan hembusan nafas dengan ingatan kepada Allah, seseorang belajar untuk menghadirkannya di setiap momen. Nafas masuk disertai kesadaran bahwa hidup ini datang dari Allah. Nafas keluar disertai kepasrahan bahwa segalanya kembali kepadanya. Perlahan, pikiran menjadi lebih tenang, hati menjadi lebih lapang, dan jiwa merasakan kehadiran yang selama ini dicari. Unsur angin yang seimbang membuat seseorang ringan dalam menjalani hidup. Ia tidak terikat berlebihan pada pikiran-pikiran negatif, tidak mudah terseret oleh imajinasi yang menakutkan. Ia mampu menggunakan pikirannya sebagai alat, bukan sebagai penguasa. Pikiran melayani kesadaran, bukan sebaliknya. Inilah tanda bahwa angin telah tunduk pada ruh, bukan hawa nafsu. Namun angin tetap membutuhkan pijakan. Pikiran yang jernih tetap membutuhkan keteguhan. Kesadaran yang halus tetap membutuhkan dasar yang kuat. Tanpa pijakan, angin akan terus bergerak tanpa arah. Karena itu, perjalanan ini belum lengkap tanpa memahami unsur terakhir, tanah. Unsur yang memberi kestabilan, kesabaran, dan keberadaan nyata di dunia. Dari angin yang bergerak bebas, kita akan turun menuju tanah. Tempat di mana jiwa berpijak, belajar tentang kerendahan hati, dan menerima realitas dengan penuh kesadaran. Di sanalah perjalanan unsur menemukan keseimbangannya. Tanah adalah unsur terakhir, namun justru menjadi fondasi dari semuanya. Tanpa tanah, air tidak memiliki wadah, api tidak memiliki tempat berpijak, dan angin tidak memiliki arah. Dalam diri manusia, unsur tanah hadir sebagai kestabilan jiwa, keteguhan hati, dan kemampuan untuk hidup di dalam realitas dengan penuh kesadaran. Tanah adalah unsur yang membuat perjalanan spiritual tidak melayang, tidak rapuh, dan tidak terlepas dari tanggung jawab kehidupan. Dalam batin manusia, tanah melambangkan kesabaran, ketekunan, dan penerimaan terhadap kenyataan. Ia adalah kemampuan untuk berdiri kokoh di tengah ujian, tidak mudah runtuh oleh perubahan, dan tidak goyah oleh pujian maupun celaan. Jiwa yang memiliki unsur tanah yang seimbang tidak terburu-buru, tidak reaktif, dan tidak larut dalam kegelisahan. Ia berjalan perlahan namun pasti, sadar bahwa setiap proses memiliki waktunya sendiri. Namun tidak semua tanah sama. Ada tanah yang subur, dan ada tanah yang keras. Tanah yang subur adalah hati yang siap menerima kebenaran, mampu menumbuhkan amal, dan bersedia diolah. Ia tidak menolak nasihat, tidak alergi terhadap koreksi, dan tidak merasa paling benar. Sebaliknya, tanah yang keras melambangkan ego yang kaku, keterikatan berlebihan pada dunia, dan penolakan terhadap perubahan. Apapun yang ditanam di atasnya sulit tumbuh, bahkan bisa mati sebelum berkembang. Tanah yang keras sering lahir dari rasa memiliki yang berlebihan. Merasa memiliki harta, jabatan, pengetahuan, bahkan merasa memiliki kebenaran. Ketika unsur tanah berubah menjadi keterikatan dunia,
jiwa menjadi berat. Ia sulit bergerak, sulit melepaskan, dan sulit tunduk. Padahal tanah sejati justru mengajarkan kerendahan hati. Ia berada di bawah, diinjak oleh siapapun, namun dari sanalah kehidupan tumbuh. Allah mengingatkan manusia tentang asal-usulnya, diciptakan dari tanah, dan kelak akan kembali ke tanah. Kesadaran ini bukan untuk merendahkan, tetapi untuk meluruskan. Bahwa setinggi apapun seseorang melangkah, ia tetap berasal dari sesuatu yang sederhana. Bahwa sehebat apapun pencapaian manusia, akhirnya tubuh ini akan kembali menyatu dengan bumi. Kesadaran ini membersihkan kesombongan dan menumbuhkan kebijaksanaan. Tanah mengajarkan tawadu yang sejati. Ia tidak menonjol, tidak bersuara, namun menopang segalanya. Tanpa tanah, bangunan akan runtuh, tanaman akan mati, dan kehidupan tidak akan bertahan. Begitu pula manusia. Tanpa kerendahan hati dan tanggung jawab, spiritualitas akan menjadi rapuh dan mudah runtuh. Banyak orang bersemangat dalam ibadah, memiliki pemahaman yang tinggi, namun goyah ketika diuji oleh kenyataan hidup. Disinilah unsur tanah berperan sebagai penopang. Unsur tanah juga mengajarkan tanggung jawab hidup. Spiritualitas bukan alasan untuk lari dari dunia, tetapi cara untuk hadir di dunia dengan kesadaran yang lebih dalam. Tanah mengingatkan bahwa manusia hidup di tengah keluarga, masyarakat, dan amanah sosial. Jiwa yang matang secara spiritual tidak mengabaikan tanggung jawab duniawi, tetapi menjalaninya dengan niat yang lurus dan hati yang bersih. Ketika unsur tanah seimbang, seseorang mampu menempatkan dirinya dengan tepat. Ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, namun juga tidak merendahkan dirinya sendiri. Ia tahu kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia mampu bekerja, berjuang, dan beribadah tanpa kehilangan keseimbangan batin. Tanah memberi rasa cukup, rasa aman, dan rasa berpijak dalam hidup. Tanpa unsur tanah yang kuat, perjalanan spiritual bisa menjadi ilusi. Seseorang merasa dekat dengan Allah, namun mudah tersinggung. Merasa memahami hakikat, namun lalai dalam akhlak. Merasa sudah sampai, padahal baru saja memulai. Tanahlah yang menahan seseorang agar tetap rendah, tetap belajar, dan tetap sadar bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan seumur hidup. Ketika air telah melembutkan hati, api telah menyalakan semangat, angin telah menjernihkan pikiran, maka tanah memastikan semuanya tetap berdiri kokoh. Keempat unsur ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi, saling menyeimbangkan, dan saling menjaga. Kelebihan satu unsur akan diluruskan oleh unsur lainnya. Kekurangan satu unsur akan ditopang oleh yang lain. Disinilah kita mulai memahami bahwa kunci ketenangan bukanlah menghilangkan unsur-unsur dalam diri, tetapi menyeimbangkannya. Jiwa yang utuh adalah jiwa yang mampu menata airnya, mengarahkan apinya, menenangkan anginnya, dan meneguhkan tanahnya. Dari pemahaman inilah perjalanan menuju keseimbangan sejati akan dimulai. Dan dari keseimbangan itulah, manusia perlahan melangkah menuju kesadaran yang lebih tinggi, mengenal dirinya secara utuh, agar akhirnya mengenal Tuhannya dengan hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Pada akhirnya, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu kebenaran sederhana, keseimbangan. Air, api, angin, dan tanah bukanlah unsur yang saling bertentangan, melainkan bagian dari satu kesatuan jiwa yang Allah ciptakan dengan penuh hikmah. Keempatnya adalah peta batin, penunjuk arah yang jika dipahami dan diselaraskan, akan menuntun manusia menuju kedewasaan spiritual dan ketenangan yang sejati. Keseimbangan empat unsur bukan berarti setiap unsur harus sama kuat, tetapi masing-masing berada pada tempat dan fungsinya. Air melembutkan hati tanpa menenggelamkan, api menggerakkan jiwa tanpa membakar, angin menjernihkan pikiran tanpa mengacaukan, dan tanah meneguhkan langkah tanpa mengeraskan. Ketika keseimbangan ini tercapai, manusia tidak lagi dikuasai oleh satu sisi dirinya, tetapi memimpin dirinya dengan kesadaran dan kebijaksanaan. Dari harmoni inilah lahir kedewasaan spiritual. Seseorang tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap ujian, tidak mudah larut dalam emosi, tidak terburu-buru mengikuti dorongan,
dan tidak kaku menghadapi perubahan. Ia mampu menerima hidup sebagaimana adanya, sekaligus berusaha memperbaikinya dengan niat yang lurus. Kedewasaan ini bukan hasil pengetahuan semata, melainkan buah dari perjalanan batin yang panjang dan jujur. Zikir dan kesadaran nafas menjadi kunci utama dalam menjaga keseimbangan ini. Zikir menenangkan air, mengarahkan api, menjernihkan angin, dan meneguhkan tanah. Dengan mengingat Allah secara terus-menerus, jiwa memiliki poros yang tetap. Nafas menjadi jembatan yang menghubungkan tubuh dan ruh, dunia dan akhirat, usaha dan kepasrahan. Setiap tarikan nafas mengingatkan bahwa hidup ini berasal dari Allah, dan setiap hembusan nafas mengingatkan bahwa segalanya akan kembali kepadanya. Ketika empat unsur selaras, ia menjadi cermin kebesaran Allah. Manusia mulai melihat tanda-tandanya tidak hanya di alam raya, tetapi juga di dalam dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kelembutan hati adalah rahmat Allah, semangat hidup adalah amanahnya, kejernihan pikiran adalah petunjuknya, dan keteguhan langkah adalah karunia-Nya. Tidak ada lagi rasa memiliki yang berlebihan, karena semuanya dipandang sebagai titipan. Pada titik inilah nur, cahaya ilahi, mulai tampak dalam diri manusia. Cahaya ini bukan cahaya yang terlihat oleh mata, tetapi dirasakan oleh hati. Ia hadir sebagai ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan, kebahagiaan yang tidak mudah goyah, dan keyakinan yang tidak memerlukan pembuktian. Cahaya ini menerangi cara pandang seseorang terhadap hidup, membuatnya lebih jernih, lebih lapang, dan lebih penuh makna. Tanda paling nyata bahwa cahaya itu bekerja adalah akhlak. Bukan klaim spiritual, bukan pengalaman batin yang diceritakan, tetapi akhlak yang hidup dalam keseharian. Kesabaran dalam menghadapi orang lain, kejujuran dalam tindakan, kerendahan hati dalam keberhasilan, dan keikhlasan dalam memberi. Cahaya makrifat tidak membuat seseorang merasa tinggi, tetapi justru membuatnya semakin rendah hati dan penuh kasih. Keseimbangan empat unsur mengantarkan manusia kembali kepada diri sejatinya. Diri yang tidak terpecah oleh konflik batin, tidak terseret oleh ego, dan tidak terbelenggu oleh ketakutan. Diri yang hadir sepenuhnya, sadar akan posisinya sebagai hamba, dan ridha berada dalam ketentuan Allah. Dari sini lahirlah keadaan sakinah, ketenangan yang lembut namun kokoh, tenang namun hidup. Hidup pun dipahami bukan sebagai perlombaan untuk mengumpulkan dunia, tetapi sebagai perjalanan pulang. Setiap pengalaman adalah pelajaran, setiap ujian adalah pemurnian, dan setiap pertemuan adalah isyarat. Tidak ada yang sia-sia, tidak ada yang kebetulan. Semuanya mengarahkan jiwa kembali kepada sumbernya, kepada Allah yang Maha Mengatur. Saudaraku, jika perjalanan ini terasa panjang, ingatlah bahwa tidak ada tuntutan untuk sempurna. Yang diminta hanyalah kesadaran dan kejujuran. Mengenal diri sedikit demi sedikit, menata unsur demi unsur, dan terus kembali kepada Allah setiap kali tersesat. Karena Allah lebih dekat daripada yang kita bayangkan, lebih lembut daripada yang kita pahami, dan lebih menerima daripada yang kita takutkan. Semoga Allah menenangkan air di hati kita, mengarahkan api dalam jiwa kita, menjernihkan angin dalam pikiran kita, dan meneguhkan tanah di langkah hidup kita. Semoga Dia menuntun kita menuju keseimbangan, memancarkan cahayanya dalam diri kita, dan mengantarkan kita pulang dengan hati yang bersih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.